Masih di Hotman Paris Show. Kali ini kita masih bersama bintang tamu kita, tapi sebelum kita tanya-tanya lagi lebih lanjut, saat ini kita masuk pada segmen SKJ yaitu Salam Kopi Joni. Kopi Joni. Nah, kembali Dina. lagi nih, Dina nih. Dina, datang juga ke warung Peot, warung kopi Joni di Kelapa Gading ya. Mencari Hotman Paris, bukan mencari kegantenganku atau mencari berlianku. Tapi ada masalah hukum. Dan memang lagi-lagi ini terkait dengan cyber ya. Biar Anda tahu sekarang ini kepolisian terutama bagian cyber adalah salah satu bagian yang paling sibuk. Karena terlalu banyak kasus saling mengadu, saling pencemaran nama baik, gara-gara viral di mana-mana saling meledek. Ternyata ini kasus Ibu Dina ini terkait dengan ITE. arisan-arisan. Online ya? Arisan online. Ya, gimana ceritanya Bu Dina? Sebenarnya sih ini arisannya awalnya baik-baik aja gitu. Ya. Jadi karena ada yang nggak bayar, jadi ya itu Ada arisan nggak bayar, kamu sebagai apa? ownernya ada. Nah, saya sebagai adminnya gitu. Kamu sebagai admin, terus ada, Dan saya juga ikut di arisan itu juga. oke. Berapa orang, Mbak? 13-an. 13 orang. Satu orang berapa duit? Kalau arisan online itu kan sebenarnya bukan dari pihak ownernya yang ngatur ya, tapi dari turun temurun. Maksudnya tuh arisan menurun itu kayak misalnya si A ini bikin arisan gitu. Nah, yang misalnya kita si B ini ikutan juga copy paste punya dia gitu, atau enggak hitungannya tapi secara berbeda gitu. Jadi berapa rata-rata setiap bulan atau apa itu? Bulanan. Berapa kira-kira? Ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta, kayak beda-beda sih. Jadi 13 cuma berapa? Kalau 2 juta cuma 26 juta. Ya sekitar 20 juta lebih lah. Oke, yang masalah terjadi karena apa? Masalah yang terjadi kan sebenarnya itu baik-baik aja. Nah pas udah kesini ada yang nggak bayar, mungkin owner jadi nggak bisa nalangin lagi gitu. Akhirnya Jadi pas giliran yang lain narik nggak bisa dibayar gitu? Jadi nombokin Nah, si iya, owner jadi, ini. Saya bilang udah stop aja dulu. Nah kebetulan pas di sini stop, nah, yang narik ini nggak dapat, akhirnya dia melaporkan gitu. Kau dilaporkan ke polisi? Iya. Apa? Laporannya apa? Penggelapan Iya atau penggelapan. apa? Penggelapan. Penggelapan. Kenapa kau yang menggelapkan? Karena kan kau cuma admin. Duitnya kalau setiap terkumpul begitu, duitnya siapa yang nyimpan? Kalau warisan itu? Ownernya sih, Om. Bukan kamu? Bukan. Tapi pertama kali dikirim duit itu ke rekening kamu atau ke rekening owner? Ke ownernya. Cuman kalau misalnya pas udah terakhir itu ke saya. Ke kamu kenapa? Kenapa ke kamu? Maksudnya terakhir gimana? Yang terakhir tapi maksudnya bukan yang terakhir di kloter itu ya. Maksudnya pas saya itu ya udah ini adminnya kamu aja yang ngatur gitu loh. Maksudnya saya gitu loh. Maksudnya duit itu dikasih ke kamu? Duitnya ke saya iya. Oke, tapi kemudian duit ini sudah Langsung kamu ditransfer lagi. ke orang-orang? Iya. Jadi yang belum bayar itu kenapa? Yang belum kebagian pembayaran? Karena di stop. Kata saya gini, ini kayaknya udah nggak beres jadi di stop aja gitu mending. Sementara dia belum dapat. Belum dapat. Oh, artinya arisannya di stop gitu. Iya, saya stop aja deh. Kalau begitu siapa yang tanggung jawab? Bukan aja owner. Gimana ya? Harusnya sih ownernya, cuman karena diserahkannya ke saya, nah jadi mereka menuntut Jadi saya. kau gitu. sasarannya? Iya. Apa nggak ada ini perjanjian hitam di atas putih atau apa semacam apa gitu? Arisan mana ada perjanjiannya? Ya kan arisan online Bang, ada biasanya. Ada ya? Ada. Hah? Karena kan harus pakai KTP, Perjanjiannya apa? harus pakai apa kan setahu aku kan? Perjanjiannya bilang apa? Cuman ini aja sih kalau misalnya yang kabur gitu siap dipidanakan gini. Tapi Kalau gitu kalau nggak bayar, admin siap dipidana dong atau gimana? kalau sebagai admin enggak sih. Oh gitu. Kau udah jawab di kepolisian? Saya belum dipanggil sama polisi. Oke. Oh baru dilaporkan. Baru dilaporkan. Kemudian kamu bilang ada masalah baru. Apa masalah baru? Masalah baru. Di mana kamu menjawab sehingga dianggap Viral. pencemaran nama baik. Gimana? Apa yang kau lakukan? Saya nggak ada melakukan apa-apa sih, cuman katanya dia tertuduh dituduh difitnah. Katanya ada yang pakai foto dia atau apa, dia dituduh melarikan uang sekian. Nah itu di situ yang bikin dia nggak terima gitu loh. Dituduhnya Maksudnya- itu kamu gitu. Kamu yang dituduh atau siapa? Iya saya. Dia viralkan di mana? Di IG, di Facebook atau di mana? Kalau yang dia viralkan soal saya di Instagram. Bilang apa dia?
nggak tahu ya diminta nomor telepon teman saya, nah terus katanya ini penipu katanya, awas kabur katanya gitu. Oh. Terus udah tersebar itu Instagram. Kalau Instagram saya belum sih Om, tapi Mbak yang mengatakan kau penipu gitu loh. Kan kamu disebutkan di Instagram penipu. Itu udah ke teman saya dia nge-DM, terus dia nge-WA. Tuh. ada yang sampai masuk Instagram nggak? Sampai seluruh followernya netizen bisa baca? Belum sih, tapi mereka tuh kayak ada apa ya? Ada suatu grup. Nah, dan sehingga isinya sudah itu sekitar 450 orang. Oh, udah termasuk. Jadi saya dibully gitu. Dijelekin lah di grup itu. Kata-katanya persis apa? Kau penipu gitu. Ya hati-hati sama orang ini gini gitu. Berarti kamu sebagai admin di arisan 13 orang itu bagaimana tanggapan 13 orangnya itu? Kalau Atas kejadian ini? Apa membela kamu kah? Apa ikut membuli? Apa ikut gimana itu? Kalau yang lain sih nggak bermasalah, maksudnya ya udahlah. Enggak, yang waktu kau dibilang penipu, anggota lainnya bilang apa? Bilang Anggota apa? grup. Dia cuma nyampein dong, kok kamu disebarin datanya gini. Oh, mereka cuma bingung aja ya? Berarti ada dua masalah hukum. Satu, kau sebagai admin dituduh melakukan penggelapan. Itu dugaan tindak pidana tersendiri, ya. Tapi jadi di sini kamu sebagai hunted. Kamu yang diburu. Sementara yang melapor itu adalah hunter yang memburu. Ini juga sih Om. Tapi di satu pihak, kalau kau mau, kau juga bisa menjadi hunter. Karena terlepas dari perbuatan kamu itu benar atau tidak, kamu tidak boleh sembarangan menuduh orang lain, itu tidak boleh sembarangan menuduh kamu sebagai penipu dengan menyebarkan WA. Karena itu bisa kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik. Jadi kalau memang kamu mau agar berimbang, dia laporin kamu, kau laporin dia balik. Lama-lama akhirnya nanti berdamai gara-gara sama-sama sebagai yang diburu gitu loh. Gitu caranya kalau berperkara. Ya, ini juga Om. Apa gimana lagi? Kayak pelang usaha mama saya di-share gitu. Akhirnya mama Pelang usaha ditulis apa? Iya harusnya sih bagus, cuman Betul. Pelang usahanya ditulis apa? Dijelekin di-share gitu. ini kalau lu mau ini gini. Akhirnya jadi mama saya yang diteror kayak gitu. Ya di terornya itu gimana kata-katanya? Tuh anak lu tuh tukang tipu kabur gini. Makanya kalau begitu nasihat hukum saya adalah cepat bikin laporan polisi balik. Dugaan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Junto 310 311 KUH pidana, agar posisi kau berimbang. Satu sebagai terlapor, kau sebagai pelapor, akhirnya nanti berdamai. Begitu kira-kira ya. Kira-kira begitu Bu ya. Terima kasih Om. Kalau gitu terima kasih banyak ya udah datang ke studio kita, udah konsultasi sama Abang. Aku berdoa semoga masalahnya cepat selesai dan gak ada apa-apa, semua berjalan dengan baik. Dan yang masyarakat yang masih bermasalah hukum ditunggu di Kopi Joni. Oke, tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kenapa kamu sama aku? Nggak tahu. Oh.